Perhatianmu menghibur saat presentasi. Kami di sini dan kau di sana, cukup menyimak materi saja. Di sini kami akan membahas dampak PSD. Iya, tepuk tangannya mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, terutama warga Ocean Sena, pada hari ini kami akan sedikit memperkenalkan diri, tapi mungkin kita sudah saling mengenal. Tapi untuk lebih mengenal kembali dan agar pelajarannya bisa dipahami, maka kami akan mengenalkan diri kembali. Nah, di sebelah kanan saya ada Alisa Dwi Nandita, panggilannya boleh dipanggil Lilis. Saya sendiri, Naura Adriani Nanti, panggil aja Naura. Kalau yang di sebelah kiri saya, Alivia Khairunisa, panggilannya Alivia. Kalau yang paling ujung sekali, lupa Fia, panggilannya Aira. Sebelum kami ingin membahas dampak-dampak yang terjadi di perubahan sosial budaya, kami akan menampilkan dialog terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa lebih bersemangat dalam mendengar apa yang kami sampaikan nantinya. Hanya tak mudah bagi diriku untuk siapkan segalanya. Semua orang menatap kami, berat rasanya. Dia berada jauh di sana dan kami di sini mencoba menguatkan diri untuk presentasi. Apakah mungkin kami berempat mendapat nilai bagus dari Bu Epi? Alhamdulillah. Tepuk tangan semua teman-teman. Kreatif ya liriknya. Lanjut kakak. Mungkin teman-teman tadi semuanya sudah mendengar bagaimana yang tadi. Jadi kami harap teman-teman semua bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan nanti ya. Jadi pada hari ini mungkin kita akan masuk ke materi perubahan sosial budaya. Tapi kita langsung ke dampak, karena perubahan sosial budaya pastinya akan ada dampak-dampak yang terjadi, baik dari segi dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Dalam dampak positif itu ada reorganisasi. Reorganisasi sendiri adalah penyusunan atau penyesuaian nilai dan norma sosial yang telah dianut oleh masyarakat. Hal ini akan dilakukan ketika nilai dan norma sosial tidak lagi sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat. Contohnya adalah pendidikan bagi wanita. Kok pendidikan bagi wanita? Karena pada zaman dahulu sekali pendidikan bagi wanita itu dianggap tidak penting, dan seiring adanya perubahan sosial, maka kita sering sekali menemui bahwa di zaman sekarang perempuan banyak yang mengenyam pendidikan bahkan sampai ke tingkat yang tinggi. Jadi untuk para teman-teman perempuan di sini, saya harapkan agar semuanya menempuh pendidikan setinggi-tinggi mungkin, tidak menjadi alasan bahwa nanti kita ujungnya akan mengurus rumah, anak, dan dapur. Kita harus tetap berpendidikan tinggi sebagai bekal kehidupan kita. Yang kedua ada modernisasi. Modernisasi adalah suatu perubahan yang terjadi di masyarakat untuk menyesuaikan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat sendiri. Biasanya menurut Alex Incaus, modernisasi ini dapat terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, bisa menerima gagasan-gagasan baru. Yang kedua, peka terhadap waktu. Yang ketiga, mengikuti organisasi. Yang keempat, bisa teman-teman membantu saya yang keempat apa? Memiliki kepercayaan terhadap keunggulan. Bisa lebih keras? Memiliki kepercayaan terhadap keunggulan PPI. Yang ketiga adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kok bisa sejahtera masyarakat gara-gara ini? Karena di era modern sekarang, peralatan itu semakin canggih dibentuk, sehingga peralatan-peralatan yang tadinya canggih akan mempermudah masyarakat di zaman sekarang. Ketika suatu manusia merasa dipermudah,
Selanjutnya, dampak positif ialah efisien dalam kehidupan masyarakat. Efisien dalam kehidupan masyarakat itu contohnya pada diri kita sendiri, yaitu pada masyarakat modern itu harus memiliki efisien dalam berbagai bidang. Contohnya ialah bagi seorang pelajar. Bagi seorang pelajar, efisiennya ialah dia bisa mendapatkan informasi lebih mudah dan referensi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Sedangkan dalam media sosial, dia lebih mudah berkomunikasi dalam chat ataupun telepon. Selanjutnya ialah transformasi politik. Transformasi politik, di bidang politik ini Indonesia sudah pernah mengalami masa reformasi. Masa reformasi ini ialah jatuhnya masa Orde Baru pada tahun 1998. Masa ini sudah dibahas di pelajaran kita sendiri, yaitu PPKN. Selanjutnya ialah interaksi sosial atau insos. Interaksi sosial ini terjadi karena perubahan masyarakat yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Perubahan ini akan membawa unsur untuk memberikan kekuatan, kehidupan, dan keseimbangan bagi unsur. Oke, bagus Naura, Alivia, mantap. Lanjut sayang. Selanjutnya adalah dampak negatif dari PSB. Yang pertama adalah disorganisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disorganisasi diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan sosial pada suatu lembaga sosial. Contohnya adalah peristiwa runtuhnya masa Orde Baru, di mana lembaga sosial tidak dapat menjalankan peran sosialnya, sehingga terjadinya kekacauan sosial di masyarakat dan terjadinya bencana alam di suatu daerah yang membuat lumpuhnya aktivitas masyarakat, sehingga pola hidup masyarakat berubah. Selanjutnya yaitu cultural shock. Cultural shock terjadi ketika perubahan sosial terjadi begitu cepat pada suatu masyarakat sehingga membuat masyarakat tersebut kebingungan. Contohnya yaitu kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok lainnya. Kasus ini membuat masyarakat lapisan menengah ke bawah kebingungan dan mencari berbagai cara untuk dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya itu cultural lag. Cultural lag yaitu adalah keadaan di mana budaya materi lebih cepat berkembang dibandingkan dengan budaya non-materi. Ini terjadi ketika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan penanaman moral di masyarakat. Akibatnya terjadi penyalahgunaan di masyarakat seperti kriminal, pembulian, dan pornografi. Mantap Nova, lanjut sayang. Selanjutnya yang keempat yaitu anomi. Anomi ialah diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Dia menggambarkan bahwa kondisi suatu masyarakat tanpa adanya norma dan nilai. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan perubahan sosial terjadi begitu cepat di dalam masyarakat tersebut sehingga nilai dan norma di dalam masyarakat tersebut pun memudar. Dan setelah direvolusi, masyarakat tersebut masih belum mampu untuk menerapkan nilai dan norma yang telah dibentuk sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu mudarnya solidaritas masyarakat. Pada era modern sekarang ini, masyarakat modern cenderung lebih mementingkan pencapaian pribadinya dibandingkan dengan pencapaian masyarakat bersama. Sehingga hal ini menyebabkan solidaritas antara masyarakat pun memudar. Dan yang dahulunya masyarakat tersebut berataskan asas atau rasa kekeluargaan sekarang berubah menjadi kepentingan masing-masing. Yang keenam yaitu yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tentunya berhubungan dengan proses modernisasi. Di dalam proses modernisasi tersebut ada industri dan mekanisasi. Dan pada perkembangan industri, banyak industri yang seringkali tidak memperhatikan analisis terhadap dampak lingkungan atau AMDAL, sehingga menimbulkan berbagai masalah di dalam masyarakat tersebut. Di antaranya yaitu pencemaran lingkungan di daerah industri tersebut. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan di pemukiman masyarakat tersebut, terjadinya wabah penyakit dan sumber alam seperti air, udara, dan tanah pun tercemar. Iya, mantap Alisa.
Baiklah teman-teman semua, kita sebenarnya sudah sering belajar tentang dampak-dampak yang ada di PS. Tapi tujuan kita belajar dampak ini adalah sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari telah menjalankan suatu hal lalu kita akan menerima resiko yang disebut dengan dampak. Nah, jadi teman-teman semua harus berpikir dahulu sebelum bertindak agar dampak negatif yang akan kita alami nanti itu dapat kita jalani dengan baik dan berubah menjadi dampak yang lebih positif. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan sedari tadi. Tapi kami berharap untuk kelompok berikutnya agar tidak ada yang menghafal, karena jujur tingkat kepercayaan diri kami bergantung kepada teman-teman semua, terlebih warga Ocean Sena. Maka dari itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasinya kakak. Tepuk tangan sekali lagi yang ya. Alhamdulillah. Ada yang lagi kakak? Oke, mantap kak. Sebelum mengakhiri agar kelompok berikutnya lebih semangat, maka kami akan menambahkan nilai yang terakhir. Presentasi pertama, gugup kami rasanya, jantung berdebar-debar, ternyata selesai. Terima kasih semua telah menyaksikan dan memperhatikan presentasi ini. Semoga semua mendapat ilmunya. Jangan lupa ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Semangat untuk kelompok berikutnya. Mungkin kami cukup sampai di sini. Tadi salamnya udah, jadi kami pergi dulu. Iya, mantap tepuk